Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, sekalipun jarak memisahkan kami satu dengan yang lainnya, tapi kami bersatu dalam Zoom ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bukan jadi konsumsi pikiran kami, tapi sungguh menjadi rema dalam hidup kami, memberkati kami, merubah pola pikir kami, sehingga semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya sedikit gaptek nih. Saya mau share screen Pak. Bisa ya? Oke. Bisa langsung. Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu bisa lihat? Oke, sip. Tema kita pada hari ini adalah anugerah di balik masa sukar, ya. Kita semua, Bapak Ibu dimanapun, di kota manapun hari ini berada, kita semua ada dalam posisi yang sedang sulit dengan mewabahnya virus corona, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, ya. Tapi khususnya di negara ketiga hari ini, kita sedang dilanda dengan mutasi Delta yang sangat mengerikan itu. Maka semua perhatian orang tertuju pada masalah kesehatan. Benar nggak? Yang dulu kita abai dan kita merasa baik-baik saja, sekarang kita mulai minum vitamin secara rutin dalam dosis tinggi. Vitamin C, vitamin D, ada zinc, ada magnesium, wah udah macam-macam. Dan kita mulai pakai masker. Kita mulai cuci tangan sering-sering. Kita juga hindari berkumpul dengan banyak orang, dengan keramaian. Kita baru ngeh, kita baru sadar, ya. Ya mungkin sebagian ada yang sudah sadar dari awal, tapi sebagian besar kita lalai tentang kesehatan ini, baru ngeh benar-benar bahwa buset, sehat itu mahal ya, sehat itu ternyata anugerah luar biasa kita bisa sehat, ya. Nah, Bapak Ibu mesti ingat, kalau hari ini kita semua, saya lihat di di layar saya ini semua sehat-sehat, semua seger-seger gitu. Saya mau ingatkan, sehat ibu bapak hari ini bukan kondisi permanen. Artinya kalau ini kita sehat, bukan berarti kita akan sehat selamanya. Setuju? Sehat adalah sebuah kondisi yang harus kita capai dan kita pertahankan. Tubuh sehat mempunyai imun sistem yang baik sehingga kita tidak mudah terserang penyakit atau virus. Nah, kita dapat berprestasi dalam bidang-bidang hidup lainnya jika kita sehat. Akan pasti lebih gampang, lebih mudah, atau lebih maksimal. Seorang atlet terpaksa harus membatalkan pertandingannya kalau dia diketahui sakit. Bapak Ibu ingat peristiwa di bulan Maret lalu, bagaimana atlet bulu tangkis kita tidak boleh bertanding, gagal bertanding. Padahal mereka sudah mengikuti protokol kesehatan dan waktu di PCR semua negatif, tetapi di kapal atau di pesawat yang mereka tunggangi itu ada seorang yang terpapar, yang positif, sehingga semua sesuai dengan peraturan dari pemerintah Inggris. Jika kita berada dengan satu orang atau berada di pesawat yang sama dengan orang yang positif, penumpang lain semua harus diisolasi selama 10 hari. Hal itu menyebabkan mereka tidak jadi bertanding. Jadi sehat itu bukan cuma perasaan Bapak Ibu. Kita merasa sehat sekarang, tapi begitu diperiksa di lab ternyata, wah gulanya ada, kolesterolnya ada, asam uratnya tinggi. Ya, jadi banyak orang tiba-tiba dalam tanda petik tiba-tiba merasa tiba-tiba sakit karena sebelumnya merasa sehat-sehat aja tuh saya. Nah, Tuhan tuh adil, nggak mungkin Tuhan tidak memberikan kita gejala.
Tidak mungkin. Tuhan pasti memberikan kita peringatan dini. Ada gejala, ada simptom dalam tubuh kita. Tapi kita sering abai. Nah, inilah saya mau kasih lihat pada Bapak Ibu nih. Pernah lihat tabel ini? Ya, ini tabel urin. Kalau kita ada di level yang atas berarti kita dalam kondisi yang tidak dehidrasi. Tapi kalau urin yang kita keluarkan ada di paling bawah, wah ini kita sedang dehidrasi berat. Nah, dari warnanya kita dapat mendeteksi apakah asupan air di tubuh kita cukup atau tidak. Warna urin atau air seni itu perlu diperhatikan karena menolong kita untuk mengenali keadaan tubuh kita. Ya, ini yang namanya gejala, Bapak Ibu. Tapi masalahnya tidak semua kita dilatih atau terlatih untuk mengenali simptom atau gejala tersebut. Nah, rasa sakit secara fisik maupun rasa sakit yang dialami di hati, sebenarnya itu merupakan satu signal, satu pesan yang dikirim oleh tubuh ke dalam otak untuk memberitahukan kepada kita bahwa, hey, ada sesuatu di tubuhmu yang tidak berfungsi dengan benar. Ada sesuatu yang ada ketidakseimbangan yang bisa berpotensi membahayakan tubuh kita di masa depan. Rasa sakit memang tidak menyenangkan. Kita maunya segera bebas dari rasa sakit, apapun itu. Tapi Bapak Ibu harus ingat, kalau kita masih bisa merasakan sakit, sebenarnya itu menandakan kalau kita ini masih normal, kita ini sehat. Bapak Ibu tahukah ada satu penyakit yang namanya CIPA, congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Ini adalah penyakit bawaan dari lahir yang tergolong sangat langka. Kondisi ini terjadi saat seseorang tidak mampu merasakan sakit atau tidak bisa merasakan suatu suhu panas atau dingin. Sehingga dia tidak akan berkeringat, dia tidak akan merasa sakit jika dia dicederai atau terbentur atau terluka. Nah, ketidakmampuan untuk merasakan sakit dan merasa suhu menyebabkan penderita ini sering terluka, malah sering jadi kena kondisi yang lebih berbahaya. Ketika dia menginjak paku seperti itu atau kakinya menginjak pecahan beling, dia nggak ngerasa sakit. Sehingga beling itu bisa masuk makin dalam dan lebih jauh lebih membahayakan dia. Jadi Bapak Ibu saya mau ingatkan, kemampuan untuk merasakan sakit merupakan anugerah tersendiri. Karena rasa sakit itu bersifat melindungi. Ya, sebelum saya lebih lanjut, saya mau kita semua paham sampai sini. Kemampuan untuk merasakan rasa sakit itu adalah anugerah Bapak Ibu. Karena rasa sakit itu melindungi, membikin kita aware, membikin kita ngeh, kita siuman, kita jadi sadar, wow, tubuh saya nggak sehat, ada sesuatu. Nah, protective pain, ya. Hari ini kita bicara tentang anugerah di balik masa sukar. Masa sukar adalah masa yang tidak enak, masa yang menyakitkan, masa yang maunya kita lalui secepatnya. Nah, meskipun Tuhan mau kita hidup sehat tanpa sakit penyakit, tapi itu bukan berarti kita bebas dari rasa sakit. Rasa sakit merupakan bagian dari kehidupan. Selama kita hidup, kita akan bertemu yang namanya sakit. Tidak ada yang namanya hidup tanpa kesakitan. Bahkan sakit yang kita alami, tadi saya ingatkan, menandakan bahwa kita itu normal, bahwa kita itu masih hidup. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti semua tahu. Ini istilah atau ini quote yang sering kita dengar, kita baca. No victory without a war. Gak ada kemenangan tanpa perang. No prize without a prize. Gak ada hadiah tanpa harga yang harus dibayar. Gak ada salib. Gak ada mahkota tanpa salib. Ya, salib bicara soal penderitaan. Nah, mari kita sama-sama buka 1 Petrus 1 ayat 3-9. Saya akan bacakan.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yakni kamu, kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu, karena iman kita. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Paulus mengingatkan apa? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu apa? Telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pain has a purpose. Ya, kesulitan, kesakitan, penderitaan kita ada tujuannya, Bapak Ibu. Semakin besar rasa sakitnya, semakin dalam rasa sakitnya, semakin besar tujuannya, semakin besar anugerahnya. Bapak Ibu harus tahu bahwa sebenarnya manusia mempunyai kemampuan untuk menahan rasa sakit. Bahkan seorang ibu rela menahan rasa sakit asalkan mereka tahu ada tujuan yang dicapai. Ada anak yang akan dilahirkan. Itu sakitnya tidak terkatakan, udah nggak ada rasanya lagi, nano-nano banget gitu. Jadi kalau saya bicara dengan banyak ibu-ibu, mungkin ibu-ibu bisa mengaminkan gitu, wah iya Bu, pengalaman melahirkan itu luar biasa. Nah, tapi kita dengan sukacita berani menahannya, tiba-tiba punya kekuatan ekstra. Karena kita tahu kita punya satu tujuan, kita punya satu pengharapan, ada yang akan kita capai dari kita menahan rasa sakit itu. Atau mungkin kalau bapak-bapak nggak bisa membayangkan seperti apa ya rasa sakit melahirkan, bapak mungkin bisa atau ingat bagaimana sakitnya kalau kita direfleksi. Ya, pijat refleksi juga kadang sampai sakit sekali. Tapi kita bisa tahan. Kenapa? Karena kita tahu, kita menemukan tujuan dari rasa sakit itu. Karena setelah direfleksi, kita langsung bilang, aduh sekarang enteng badan saya, enak sekali. Nah, Yesus rela melewati rasa sakit dan penderitaan karena Ia memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari neraka, karena kita berdosa, upah dosa adalah maut. Tuhan selamatkan kita dan Dia menanggung banyak penderitaan. Matius 16 menggambarkan bagaimana Tuhan disiksa, Tuhan dihakimi walaupun Dia tidak bersalah. Dia tahu, dia akan menanggung banyak penderitaan. Tapi Tuhan nggak baper. Tuhan rela, Tuhan tahu, Tuhan bisa kuat. Petrus yang mencegah Tuhan untuk mengalami penderitaan itu, dikatakan apa oleh Tuhan? Enyah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Tuhan tahu ada tawaran kenyamanan, tapi dia memilih untuk taat. Ini namanya integritas. Ya, Tuhan Yesus punya integritas yang sempurna. Walaupun dia punya kemampuan atau dia punya kesempatan untuk berkata, sorry Bapak, saya nggak kuat. Kita semua punya pilihan Bapak Ibu. Kita mau seperti Yesus yang tetap bertahan, atau kita mau menyerah. Rasa sakit atau penderitaan merupakan bagian dari kehidupan orang percaya yang benar. Karena Tuhan yang benar tidak akan memberikan kenyamanan secara terus-menerus. Tuhan mau kita nyaman, tapi ada kalanya Tuhan memberikan kita masalah. Mungkin bukan masalah kita secara langsung, masalah keluarga kita, itu jadi beban kita juga. Ya.
Akhirnya seperti Paulus kita harus bisa katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara. Saya mau ingatkan satu kalimat yang di bawah. Ini bagus banget. Tuhan tidak menghilangkan perkaranya loh. Tidak. Tapi Dia memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Ini Tuhan yang benar. Ya, Tuhan yang benar tidak akan memberi kemudahan-kemudahan kecuali untuk Kristen baru, di mana masih perlu mujizat, masih perlu pertolongan. Tuhan kasih. Tapi untuk kita yang sudah Kristen tahunan, yang udah bahkan jadi aktivis dan sebagainya, Tuhan mau kita makin dewasa. Tuhan mau kita bertahan, supaya kita makin kuat justru. Paulus mengerti, tidak ada yang tidak dapat ditanggung selama Tuhan memberi dia kekuatan. Sehingga dia bisa katakan kalimat itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di luar Dia aku nggak sanggup, di dalam Dia aku sanggup. Jadi Bapak Ibu, jangan segera minta lepas dari rasa sakit atau penderitaan sebelum Tuhan selesai berurusan dengan kita. Maaf, saya gampang ngomongnya. Saya juga susah melakukannya. Saya juga berjuang untuk berkata, Tuhan jangan selesai dulu. Jangan angkat dulu masalah ini kalau Engkau belum menilai saya selesai. Tapi ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus berani kita ambil langkah pada malam ini. Saya nggak mau mengajak Bapak Ibu untuk memohon Tuhan menyelesaikan masalahnya. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu, cari kekuatan dari Dia. Cari, minta. Supaya kita bisa menanggung perkara ini sampai selesai. Sampai kita keluar seperti emas yang diuji oleh api katanya. Ya, jadi di dalam Tuhan penderitaan kita ada tujuannya. Nah, mari kita belajar dari kerang. Ya, pasti Bapak Ibu udah ngerti nih, kerang. Bagaimana ia bisa menghasilkan sebuah mutiara. Benda asing yang masuk ke dalam tubuh kerang menyebabkan kerang merasa sakit. Sama seperti kita ketusuk paku. Sakit kan? Nah, kita punya tangan Bapak Ibu, ketika kita tertusuk paku atau jarum atau teriris pisau, kita bisa cabut pakunya atau jarumnya atau segera mengobati luka kita karena pisau. Kerang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dia nggak bisa keluarkan itu semua. Dia nggak bisa mengeluarkan barang-barang atau benda asing yang masuk. Dia harus diam, dia harus terima semua kesakitan itu. Yang dia bisa lakukan untuk mengurangi rasa sakit adalah mengeluarkan sebuah substansi tertentu yang disebut nakre. Nakre merupakan bagian dari cangkang dalam yang berkilau, yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Nah, proses ini sama dengan proses pembentukan tulang pada manusia. Nakre inilah yang disebut dengan mother of pearls, ibu mutiara. Nakre akan menyelimuti benda asing itu, benda asing yang masuk. Rasa sakitnya terus ada dan tiram itu terus mengeluarkan lapisan-lapisan sampai proses itu menghasilkan mutiara yang indah dan mahal harganya. Kualitas tubuh tiram menjadi faktor kualitas mutiara yang dihasilkan. Seberapa lama dia tahan, seberapa kuat dia bisa mengatasi kesakitan itu. Menyebabkan atau menghasilkan mutiara. Dari luka terbentuk mutiara. Jadi jika kita bisa menggunakan atau meresponi rasa sakit itu dengan benar, maka itu merupakan sebuah keuntungan buat kita. Sama seperti ketika Rasul Paulus meminta duri dalam dagingnya untuk Tuhan ambil. Tapi jawabannya apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita ingat kisah Yusuf, Bapak Ibu? Bagaimana dia harus melewati sumur, jadi budak, sempat enak sedikit jadi kepala rumah tangga, tapi difitnah, dipenjara. Di penjara nggak ada waktu yang ditentukan, nggak divonis seperti kebanyakan penjara
saat ini divonis 10 tahun, 20 tahun. Alkitab tidak menjelaskan Yusuf berapa lama di penjara. Penjara negara asing yang dia tidak kenal dan tidak tahu sampai kapan. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita mau belajar seperti Yusuf juga. Kita percaya kalau Tuhan mengizinkan penderitaan, Tuhan mengizinkan kita masuk sumur, Tuhan mengizinkan kita difitnah, Tuhan mengizinkan kita dimasukkan penjara. Tapi ini ada tujuan yang baik, yaitu apa? Karena kita memiliki tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. End up hidup kita, tujuan akhir dari hidup kita adalah keselamatan jiwa yang kita peroleh lewat salib Kristus. Nah, maka tidak mungkin kita bisa hidup wajar kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Yesus yang menetapkan harganya, bukan kita. Yesus bilang waktu di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ingat Bapak Ibu, salibnya, salib kita, bukan salib Tuhan. Tuhan adil, dia tidak berikan salibnya kepada kita. Kita memikul salib kita masing-masing. Tapi Tuhan mau, ayo sangkal diri kamu, matikan kedagingan kamu, pikul salib kamu dan ikut aku. Kalau orang tidak menanggalkan kedagingannya, tidak menyalibkan dagingnya hari ini, berarti dia sedang menyalibkan Tuhan kedua kali. Tapi orang yang menyalibkan dagingnya hari ini, ia tidak menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Dan ia membuat penyaliban Tuhan menjadi sempurna. Nah, kalau jemaat mula-mula bersuka cita walau menderita, itu karena mereka tahu kemuliaan seperti apa yang mereka nantikan. Walau mereka belum pernah melihat Yesus, saat itu Yesus sudah naik ke surga. Tetapi mereka meneruskan keselamatan, karya keselamatan itu. Maka mari kita juga yang mendapat mandat dari Tuhan. Seperti Bapa mengutus aku, Yohanes 20 ayat 21, sekarang aku mengutus kamu. Mari kita teruskan untuk kita bisa bertumbuh. Beruntung bagi yang masih muda dan sudah mendengar hal ini. Jangan takut, jangan takut. Ingat, sekalipun kita harus menahan lapar sampai mati, atau kita dipermalukan karena kita mau hidup suci, kita harus bertahan. Rasa sakit yang kita alami itu satu kehormatan. Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan Bapak Ibu apa yang kita perbuat hari ini. Dia hidup, dia Allah yang hidup, dia Allah yang nyata, dia Allah yang hadir dalam hidup kita. Walau kita tidak pernah lihat wajahnya, tangannya juga nggak pernah kita raba, kita nggak pernah memegang ujung jubahnya, namun kehadirannya bisa kita rasakan. Kehadirannya menjadi nyata dalam hidup kita ketika kita mau hidup benar, ketika kita mau hidup suci. Saat ini kita nggak lihat lagi wajah Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan sekali lagi, dia nyata dalam hidup kita. Jika kita mau hidup suci dan kita berani mempertaruhkan segala sesuatu untuk Tuhan. Jangan kasih kuota untuk Tuhan. Tidak ada kuota untuk Tuhan. Beri kuota, beri batasan untuk diri kita sendiri. Sementara untuk Tuhan, kita lepaskan semuanya. Amin. Tidak mudah, tapi ini syaratnya. Tuhan tidak pernah menurunkan syarat untuk mengikut Dia. Syarat yang Tuhan berikan, lepaskan segala sesuatu. Pikul salib, ikut aku. Ini berlaku bagi orang seluruh dunia, seluruh bangsa, segala waktu, di sepanjang zaman. Bukan hanya kepada jemaat mula-mula atau kepada murid-muridnya saat itu. Bukan. Ini pun berlaku bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tanggalkan dirimu, pikul salib, dan ikut aku. Setiap orang yang mau menjadi muridnya, setiap orang yang mau nanti dikasih mahkota. Nah, jadi rasa sakit yang Tuhan izinkan,
itu punya alasan. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, agar kita berhenti berbuat dosa. Ya, yang kedua, agar kita tidak terikat dengan dunia ini, dan ketiga, untuk membuktikan kesetiaan kita. Agar kita berhenti berbuat dosa, agar kita tidak terikat dengan dunia ini, dan untuk membuktikan kesetiaan kita. Kalau kita baca kembali tadi 1 Petrus 1 ayat 19, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena apa? Karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa. Orang yang mengerti tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa, maka dia pasti memiliki kecintaan akan Tuhan yang bulat dan utuh. Hidupnya pun pasti akan indah. Saya nggak bilang tanpa masalah, tetapi hidupnya menjadi indah karena dia tahu penderitaan itu ada tujuannya. Karena dia tahu di dalam Tuhan, aku bisa mengatasi semua masalah ini di dalam Tuhan. Ya, karena kita memiliki hikmat, kita memiliki marifat yang Tuhan berikan. Sehingga segala sakit yang kita derita berbalik menjadi keuntungan buat kita. Hanya memang dibutuhkan kesabaran Bapak Ibu, dibutuhkan ketekunan. Nah, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tapi kalau Tuhan tidak memberi, Tuhan juga punya alasan. Tuhan yang adil, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang sudah memberikan dirinya buat kita. Masakan masalah hal-hal kecil, masalah kesehatan, masalah ekonomi, Tuhan enggak ikut campur. Tuhan pasti ikut campur. Tapi kalau hari ini jawabannya Tuhan bilang, tunggu, mari kita menunggunya. Waktunya, waktu yang terbaik. Ya, waktunya adalah yang terindah. Mungkin itu bukan bagian kita, atau mungkin belum waktunya saja. Nah, saya harap kita semua adalah orang-orang yang pantas menjadi perwira-perwira Tuhan, yang layak menerima mahkota kehidupan. Ya, dengan berlangsungnya proses keselamatan ini, maka keterikatan akan dunia kita harus makin putus, sementara kecintaan kita terhadap Tuhan harus makin bulat, makin utuh. Dan kita harus rela mengabdi kepada Tuhan tanpa batas. Dan kita sadar bahwa rumah ini, di dunia ini bukan rumah kita. Kita semua mau pulang Bapak Ibu. Kita semua udah pegang boarding pass. Yang muda pun jangan ngerasa, wah saya masih lama Bu. Kita nggak tahu. Ya, terpapar 2-3 hari Delta, hilang. Nggak sempat kita melayat, udah langsung dibungkus plastik. Jadi jangan puas menjadi orang Kristen yang baik-baik saja, sambil menunggu kematian. Jangan. Dan jangan berharap dapat mahkota kalau kita cuma jadi orang Kristen biasa-biasa aja. Jadilah orang Kristen yang luar biasa. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Hidup kita ini seperti uap, seperti bunga yang segera akan layu. Kalau kita nggak segera menyadari diri, kita keburu nggak sempat mengubah diri. Kita semua pernah salah, saya juga pernah salah, kita semua pernah gagal. Masa lalu kita mungkin kelam, masa lalu kita berantakan. Tapi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mengerti ketika ia gagal. Betapa celakanya kalau orang tidak pernah mengerti kegagalan hidupnya dan menganggap bahwa tindakan-tindakan hidupnya ini, tindakan-tindakan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa adalah kewajaran. Saya manusia biasa Bu, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Saya mau tapi daging saya lemah. Saya setuju Bapak Ibu, saya setuju ada proses. Saya setuju perlu waktu untuk mencapai sempurna. Tapi ketika kita masuk proses, bukan berarti kita boleh hidup dalam dosa. Saya setuju semua dalam proses, tapi tidak berarti hidup dalam proses berarti kita boleh hidup dalam dosa. Tidak. Ya, kegagalan apapun kita di masa lalu, kalau kita menyadarinya, kita mohon ampun, Tuhan pasti ampuni. Dengan syarat jangan ulangi lagi.
Yuk mari kita berubah. Mari kita tujukan cinta kita hanya pada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dan yang terbaik. Jangan ikut Tuhan pada waktu kita senang saja. Atau pada waktu kita mau minta berkat-berkatnya. Dalam keadaan apapun kita harus setia. Martabat kita sebagai pejuang Tuhan itu luar biasa. Mungkin nama kita tidak tercatat dalam Guinness Book of Record. Selamanya mungkin nggak pernah kita masuk dalam catatan buku Guinness Book itu. Dalam lembar sejarah buku dunia. Tetapi jika kita setia Bapak Ibu, nama kita akan tercatat di lembar buku kehidupan anak domba. Kita akan disertai malaikatnya yang kudus. Kita akan disertai Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan berjanji, bukan saja kita, tetapi orang-orang yang kita kasihi, anak cucu orang benar akan dilindungi Tuhan. Memang Tuhan tidak membuat kita mengalami lembah duka, lembah yang sulit dengan tanpa tujuan. Sebab kalau kita sering diberi kemudahan, kita jadi manja, kita jadi rusak. Rasa sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan yang melaluinya kita didewasakan. Rasa sakit itu melindungi kita. Kejatuhan kita di lembah kesakitan, di lembah hina, di lembah fitnah, akhirnya akan mendewasakan kita. Protective pain, rasa sakit yang akan menyelamatkan. Maka jangan bersungut-sungut, mari kita bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Bapak Ibu, dengan kebenaran yang kita terima hari ini, saya menantang kita semua. Saya mengajak kita semua untuk berkata, untuk berani berkata, Tuhan, seandainya aku ada pada waktu Engkau mengenakan tubuh jasmani, maka aku pasti tidak akan membiarkan Engkau sendirian di Taman Getsemani. Aku tidak akan membiarkan Engkau difitnah. Aku tidak akan membiarkan Engkau sendirian memikul salib dan tergantung di Golgota. Aku pasti akan berdiri di samping-Mu dengan setia. Tapi sekarang Tuhan Yesus sudah di surga. Temukan Getsemani kita masing-masing. Temukan salib kita masing-masing. Temukan Golgota hidup kita masing-masing. Kalau saat ini kita dengan tulus mau memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan, dan kita berjanji untuk setia, ikut menderita bersama Tuhan, Tuhan pasti bisa merasakannya. Tuhan pasti bisa merasakannya, dan Tuhan pasti akan meresponi janji kita itu. Kita nggak bisa nipu Tuhan, Bapak Ibu. Pasangan hidup bisa kita bohongin, anak cucu bisa kita tipu, tapi Tuhan nggak bisa. Tuhan membaca hati Bapak Ibu hari ini, malam ini, saat ini. Apakah kita sungguh mau mengatakan kepada Tuhan, aku mau memperbaharui komitmenku kepadamu ya Tuhan. Hari ini, malam ini, biar ini menjadi titik balik kembali. Aku menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang mau menderita bersama Engkau. Karena aku tahu ada anugerah di balik masa sukar yang aku alami. Ada anugerah di balik penderitaan yang aku alami. Ada anugerah di balik rasa sakit yang aku alami. Dan kita rela menerima semua itu. Karena kita percaya Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada apa yang kita sanggup tanggung. Saya minta WL untuk memainkan lagu Yesus Kau Anugerah Terindah. Masing-masing kita mengambil saat teduh. Masing-masing kita berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi derita kita.
mengerti Bapak Ibu. Dia pun pernah jadi manusia seperti kita. Setiap jalanku, Dia pernah menahan lapar. Dia pernah menahan sakit ketika dicambuk. Dia pernah menahan malu ketika diolok-olok. Dia pernah sakit secara hatinya, tapi dia tidak anggap itu sebagai sakit hati karena dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu tujuannya datang ke dunia untuk kita. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesona aku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Kau yang terbaik, kau yang termanis. Anugerah Tuhan tidak berarti selalu berkat melimpah, hidup sukses, jauh dari sakit penyakit, semua keluarga berhasil. Anugerah Tuhan terindah ketika Ia membawa kita sampai ke langit baru, bumi baru. Dan itu harus kita lewati lewat perjalanan hidup, lewat kurikulum, lewat pelajaran-pelajaran hidup yang harus kita tempuh selama kita masih di bumi ini. Anugerahnya menjamin kita bisa melewati semua itu asal kita mau setia. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam ini. Firman-Mu sampai di sini Bapak, tapi ini tidak selesai sampai di sini dalam hidup kami. Kami mau menghidupinya, kami mau memaknainya, kami mau menerapkannya, agar kami menjadi perwira-perwira kerajaan surga nanti. Agar kami Engkau dapati setia pada akhirnya. Agar kami layak menerima mahkota kehidupan nanti. Terima kasih untuk pelajaran pada malam ini. Ampuni selama ini kami bersungut-sungut. Ampuni selama ini kami menggerutu. Kami komplain, kami mempersalahkan keadaan. Bahkan kami, ampuni Bapa, kami mempersalahkan Engkau. Tapi kami belajar. Lewat semua ini Engkau bekerja, Engkau jadikan itu kebaikan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami belum mengerti apa maksud Tuhan, kami mau belajar sabar menanti, sampai kami akhirnya bisa mengerti, sampai akhirnya kami bisa berkata seperti Paulus berkata, aku tahu sekarang Allah bekerja dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.